Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwani Anjali. Saya dari kelas R004 kelas D dengan NIM L1O1191158. Kali ini saya akan menerangkan tentang pengelolaan hasil hutan lestari atau disingkat dengan PHL. PHL adalah suatu praktek pengelolaan hutan untuk mendapatkan manfaat dan nilai-nilai sumber daya hutan bagi generasi sekarang dengan tidak mengorbankan produktivitas kualitasnya bagi kepentingan generasi yang akan mendatang. Itu merupakan pengertian dari hasil UNCED, United Nations Conference on Environment and Development di Rio de Janeiro, Brazil 1992. Dan pengertian lain, PHL adalah pengurusan dan penggunaan hutan serta lahan hutan melalui cara dan pada tingkat yang dapat mempertahankan keanekaragaman beserta produktivitas kapasitas generasi serta kemampuan mempertahankan hidup dan potensinya untuk memenuhi fungsi-fungsi ekologi yang sesuai ekonomi dan sosial pada saat ini dan di masa mendatang serta tidak menyebabkan kerusakan bagi ekosistem lainnya. Itu merupakan pengertian dari hasil Konferensi Perlindungan Hutan tingkat menteri di Eropa Helsinki 1993. Kemudian ada juga pengertian dari International Tropical Timber Organization ITTO 1998. PHL adalah proses pengelolaan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan tertentu secara tegas dalam menghasilkan barang dan jasa hutan yang diperlukan secara berkelanjutan tanpa menyebabkan pengurangan nilai dan produktivitas hutan di masa yang akan mendatang dan tanpa menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap lingkungan fisik dan sosial. Konsep-konsep PHL. Pengelolaan hutan diarahkan untuk penggunaan sumber daya ekosistem yang berkelanjutan, sustainable use of ecosystem resources. Yang kedua, pengelolaan hutan bersifat menyeluruh, holistik. Yang ketiga, pengelolaan hutan berbasis ekosistem, ecosystem basic forest management. Lalu keempat, pengelolaan hutan dilakukan berlandaskan perspektif bentang alam, landscape perspektif. Yang kelima, pengelolaan hutan diarahkan pada pencapaian tujuan multikriteria. Pengelolaan hutan juga harus melibatkan partisipasi seluruh pihak terkait. Lalu pengelolaan hutan berlandaskan pada proses mentoring. Pengelolaan hutan bersifat adaptif. Pengelolaan hutan berdasarkan ilmu pengetahuan yang logis dan penilaian yang baik. Lalu pengelolaan hutan dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan emosi dan reaksi nasional. 1. Penggunaan sumber daya ekosistem secara berkelanjutan. Menurut PBB 1987, Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. 2. Bersifat menyeluruh, mempertimbangkan keseimbangan isu-isu ekologi, ekonomi, dan sosial, mempertimbangkan keseimbangan kepentingan jangka pendek, menengah, dan panjang, mempertimbangkan skala ruang yang berbeda yaitu dari tegakan sampai kesatuan bentang alam, mempertimbangkan interaksi antar komponen yang berbeda dalam setiap kesatuan pengelolaan hutan dan interaksi antar kesatuan pengelolaan hutan dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga, berbasis ekosistem. Yang keempat, berdasarkan perspektif bentang alam. Yang kelima, diarahkan pada pencapaian tujuan ganda, objektif, berlandaskan keterpaduan, integrated, permasalahan pengelolaan, perbedaan perspektif
interaksi dan sistem nilai di antara pihak-pihak yang berkepentingan, tumbang tindih dan konflik penggunaan. Kemudian kemungkinan munculnya dampak bagi lingkungan alam dan lingkungan hidup manusia. Yang ketujuh, perlibatan partisipasi seluruh pihak terkait atau stakeholder. Hal-hal yang perlu diidentifikasi antara lain, siapakah yang termasuk stakeholder? Siapa yang termasuk dari stakeholder? Apa seluruh stakeholder harus dilibatkan dengan peran yang sama? Apakah kepentingan masyarakat lokal harus lebih diperhatikan atau lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat pendatang? Lalu bagaimana pengambilan keputusan tentang bentuk tindakan terbaik apabila tidak dicapai kesepakatan antara para stakeholder? Nah, itu sebuah pertanyaan yang harus disiapkan dengan jawaban yang harus sesuai dengan alasan-alasan yang masuk akal. Lalu berlandaskan hasil monitoring yang efektif akan membantu mengelola untuk menindaklanjuti konsekuensi terhadap suatu tindakan manajemen tertentu, mendapatkan informasi-informasi tentang kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, serta mengukur besarnya penyimpangan dari tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan. 9. Bersifat adaptif. Pengelolaan sumber daya alam hayati senantiasa diperhadapkan pada permasalahan yang berkenaan dengan kompleksitas ekosistem, sistem yang bersifat jangka panjang, serta adanya penggunaan alam dan pengaruh tindakan manusia yang tidak dapat diprediksi. Ke-10. Berlandaskan ilmu pengetahuan yang logis dan juga baik. Menurut Thomas dan Hook tahun 1996, kualitas kebijakan dan keputusan dalam pengelolaan ekosistem sangat tergantung pada 1. Kuantitas dan kualitas informasi tentang ekosistem yang menjadi objek dan sasaran pengelolaan yang tersedia, serta kedua, konsep ilmu pengetahuan yang dipahami dan dikuasai dapat digunakan untuk melandasi sebagai kebijakan dan keputusan. Lalu ke-11, mempertimbangkan pengetahuan, emosi, dan reaksi moral para pihak yang dalam pengambilan keputusan. Yang ke-12, mengedepankan pencegahan dan kehati-hatian. Bila terdapat ancaman yang serius terhadap lingkungan dan terdapat kemungkinan terjadinya kerusakan yang bersifat tidak dapat dipulihkan atau permanen, maka kelangkaan atau ketidaklengkapan ilmu pengetahuan yang dikuasai suatu negara tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mencegah terjadinya degradasi lingkungan. Itu merupakan prinsip dari 15 Deklarasi Rio de Janeiro. Lalu, dengan adanya 12 konsep dalam perencanaan kehutanan, kenapa permasalahan kehutanan di Indonesia masih terjadi? Ya, karena masih belum maksimal, belum optimal pelaksanaannya, karena masih ada tangan-tangan kotor yang masih bermain, dimana masih ada pihak-pihak yang masih bertentangan dengan pendapat mereka, masih kuat dengan keinginan mereka, hingga tiba saat dimana mereka hanya mementingkan diri mereka pribadi tanpa mementingkan lingkungan atau juga masyarakat sekitar. Bisa jadi 3 aspek pengelolaan hutan lestari akan sangat bermasalah jika syarat-syarat dari pengelolaan lestari itu gagal dilaksanakan. Pertama, aspek sosial akan terjadi, seperti masyarakat akan marah kepada pemerintah atau masyarakat akan
merusak lingkungan karena melihat bahwa sebuah pengelolaan hutan tidak melibatkan mereka. Lalu kedua, ekosistem atau ekologi. Ekologi hutan akan bermasalah jika tidak sesuai dengan proses-proses yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam proses pemanenan hutan yang seharusnya setahun sekali atau 5 tahun sekali dilaksanakan, tapi malah dilaksanakan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, maka akan bermasalah pada lingkungan. Ketiga, itu aspek produksi. Aspek produksi yang telah ditetapkan akan meningkat dengan jarak waktu yang lebih singkat. Namun, dalam hitungan tahun, karena proses ekosistem yang salah, maka pengelolaan hutan akan berdampak. Jadi itulah kenapa diciptakan sebuah manajemen atau pengelolaan hutan lestari yang saat ini sedang dalam proses pengajuan dengan sistem-sistem yang telah dilakukan dalam proses-proses perbaikan pengelolaan dengan berbagai organisasi untuk memperbaiki hutan Indonesia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Salam rimba, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.